Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zainal Mubarak Yusuf dengan NIM 1022499 Prodi Fisika. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian kelompok kami yang berjudul Analisis Perbandingan Efisiensi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Lithium-ion dan Hidrogen. Oke, kita masuk ke bagian latar belakang terlebih dahulu. Krisis iklim akibat emisi karbon dari transportasi mendesak kita beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Dua teknologi utama adalah kendaraan listrik baterai, atau yang singkat BEV, dan kendaraan hidrogen, FCEV. Namun, mana yang lebih efisien dan berkelanjutan? Dari penelitian inilah kami menjawabnya melalui analisis yang mendalam. Selanjutnya terdapat beberapa rumusan masalah. Penelitian ini mengangkat 3 pertanyaan kunci, yaitu bagaimana perbandingan efisiensi energi antara BEV dan FCEV, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi, serta faktor apa yang mempengaruhi pemilihannya di masa depan. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi berbasis data untuk kebijakan transisi energi di sektor transportasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data-data dikumpulkan dari jurnal ilmiah seperti IEEE dan Applied Energy, laporan institusi seperti IEA dan Departemen Energi Amerika Serikat, serta kuesioner penggunaan kendaraan listrik. Analisis difokuskan pada efisiensi energi, biaya, dan dampak lingkungan dari sumber hingga roda, well to wheel. Oke, sebelum memasuki ke bagian analisis, mari kita bahas pengertian dari kendaraan listrik itu sendiri. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama. Berbeda dengan mesin pembakaran internal, ada 2 jenis utama kendaraan listrik. Yang pertama itu BEV, Battery Electric Vehicle. Menggunakan baterai isi ulang, biasanya baterai lithium-ion sebagai sumber energi, tidak memiliki emisi langsung saat beroperasi, dan contohnya seperti Tesla Model 3, Nissan Leaf, dan lain-lain. Lalu jenis yang kedua yaitu FCEV atau Full Cell Electric Vehicle. Ciri-cirinya yaitu menggunakan sel bahan bakar hidrogen untuk menghasilkan listrik, hanya menghasilkan uap air sebagai emisi, contohnya yaitu Toyota Mirai, Hyundai Nexo, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komponen utama. Komponen utama pada BEV meliputi baterai lithium-ion sebagai penyimpan energi, motor listrik sebagai konversi energi listrik ke mekanik, inverter untuk mengubah arus DC ke AC, dan sistem pengisian daya. Sedangkan FCEV memiliki komponen tambahan seperti tangki penyimpanan hidrogen bertekanan tinggi, fuel cell stack yaitu tempat reaksi hidrogen menjadi oksigen, serta sistem manajemen bahan bakar hidrogen. Lalu, prinsip kerja BEV relatif sederhana, yaitu listrik diisi ke baterai, baterai mengalirkan daya ke motor listrik, hingga akhirnya motor menggerakkan roda. Sementara FCEV lebih kompleks, yaitu hidrogen diproduksi melalui elektrolisis, disimpan dalam tangki bertekanan tinggi, di fuel cell, hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan listrik, hingga akhirnya barulah listrik menggerakkan motor. Selanjutnya, hasil analisis dan efisiensi yang telah ditemukan dari berbagai penelitian kami, hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan. BEV memiliki efisiensi 70-90% karena rantai energinya pendek. Listrik langsung disimpan di baterai dan digunakan untuk menggerakkan motor. Kerugian energi hanya 10-15%. Sedangkan FCEV hanya mencapai 25-35% efisiensi karena prosesnya panjang. Listrik untuk elektrolisis hidrogen, kemudian dikompresi terlebih dahulu, kemudian dikonversi di fuel cell, barulah menggerakkan motor. Kerugian energi mencapai 40-78%. Ini artinya BEV lebih unggul dalam pemanfaatan energi. Mari kita bandingkan keunggulan dan tantangannya bagi BEV dan FCEV. Untuk waktu isi ulang, BEV butuh 8-12 jam dalam keadaan standar, atau 20-60 menit jika menggunakan fast charging.
Sementara FCEV hanya butuh 3-5 menit, setara mobil konvensional. Untuk jarak tempuh, BEV mencakup 177-700 km, sedangkan FCEV bisa mencapai 260-1000 lebih kilometer. Untuk dampak lingkungan, BEV ramah lingkungan jika listriknya bersumber terbarukan, sementara FCEV hanya ramah jika menggunakan hidrogen hijau, hasil elektrolisis dengan energi terbarukan. Namun, biaya produksi FCEV masih mahal karena infrastruktur hidrogen yang kompleks. Lalu, ada beberapa tantangan teknis yang dihadapi oleh BEV dan FCEV. BEV menghadapi berbagai tantangan seperti kapasitas baterai terbatas dan waktu pengisian yang lama, ketergantungan pada infrastruktur listrik bersih, sementara FCEV bermasalah dengan produksi hidrogen abu-abu dari gas alam yang masih beremisi, penyimpanan hidrogen bertekanan tinggi beresiko dan mahal. Ini menjadi penghambat adopsi massal bagi FCEV. Selanjutnya, berdasarkan temuan, kami merekomendasikan beberapa hal berikut. BEV cocok digunakan untuk transportasi harian, seperti mobil penumpang, motor listrik, dan lain-lain. Sementara FCEV lebih cocok untuk angkutan berat, seperti truk, bus, dan jarak jauh. Untuk peran pemerintah harus mengembangkan infrastruktur energi terbarukan, mendorong produksi hidrogen hijau, dan memberikan insentif adopsi kendaraan listrik. Dan yang terakhir, kesimpulan dari penelitian kami yaitu yang pertama, BEV lebih efisien dan ekonomis untuk penggunaan sehari-hari. Yang kedua, FCEV unggul dalam pengisian cepat dan jarak jauh, tetapi masih kurang efisien. Keduanya perlu dikembangkan sesuai kebutuhan, didukung kebijakan energi bersih. Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya tentang teknologi, tapi juga kesiapan sistem energi yang berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.